Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is M. Keril Fadli from PGMP 2. I will explain the English learning material. 1. Noun atau kata benda adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Fungsi noun memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu berfungsi sebagai direct dan indirect objek, subjek, dan verb. Jenis-jenis noun: countable atau data dihitung, uncountable tidak dapat dihitung. Concrete dan abstract noun. Concrete noun adalah kata benda yang dapat dilihat, disentuh, dikecap, atau dengan kata lain dan dikenal oleh panca indera. Sedangkan abstract noun adalah kebalikannya, jadi tidak dapat dikenal oleh panca indera. Contoh abstract noun: some people can vanish happiness. 2. Pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang dapat berupa orang, benda, hewan, tempat, atau konsep abstrak. Macam-macam pronoun. Personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran atau subjek, objek, pasif, jumlah orang, dan gender dari noun yang diganti. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek suatu kalimat menerima aksi dari verb atau reciprocal action. Adverb adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb atau kata kerja. Adjektif atau kata sifat atau adverb lain. Fungsinya: adverb of time merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu. Adverb of manner merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Adverb of place merupakan kata bantu yang memberikan jawaban mengenai tempat atau pernyataan when dalam bahasa Inggris. Adverb of dagger hanya kata bantu untuk digunakan untuk menjawab pertanyaan atau how much. Adverb digunakan untuk menjelaskan atau memberikan tambahan informasi mengenai kata kerja, kata sifat, atau bahkan adverb itu sendiri. 4. Adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda atau pronoun kata ganti yang dapat berupa orang atau person, tempat atau place, hewan atau animal, benda atau konsep abstrak atau thing. Adjective phrase. Adjective phrase merupakan hasil kombinasi antara adjektif sebagai hence dan modifier atau determiner. Compound adjective. Adjektif bisa juga bergabung dengan part of speech lain seperti noun atau kata benda, verb, kata kerja untuk membentuk sebuah kata baru. 5. Simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Verbal simple present. Nominal simple present. Untuk nominal merupakan kalimat tanpa tambahan kata kerja. 6. Simple past tense. A few days ago, just now, often, and how ago, yesterday, 2 days ago. 7. Simple future tense. Fungsinya: 1. Untuk mengungkapkan bahasa umum. 2. Untuk mendeskripsikan kebiasaan. 3. Untuk menggambarkan emosi. 8. Ground. The perfect ground, peristiwa yang sudah dulu terjadi. The passive ground, di belakang kata kerja. Manfaat ground. Ground the subject. Ground as the predicate noun.
ground the direct object. 9. Artikel. Definisi artikel. The kata kerja sandang yang digunakan pada definiter acte. The digunakan pada spesifik, digunakan sebelum kontak noun maupun uncountable. 10. Conjunction. Coordinating conjunction untuk menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama atau kata, kalimat, klausa, frasa. Preposition. Preposition and conjunction. Preposition mempunyai kesamaan struktur dan makna in subject backing. Conjunction after the fourth in until bendanya jika preposition diikuti kata frasa dan diikuti klausa yang setidaknya terdiri dari subjek induk. 12. Present perfect tense. Fungsi present perfect tense. 1. Menunjukkan terjadinya kegiatan yang baru usai. 2. Menunjukkan kegiatan yang pernah dilakukan pada masa lampau. 3. Menggambarkan adanya aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Oh.